Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini Media Belajar Indonesia akan memberikan info lengkap mengenai CPNS 2021. Yuk kita simak. Mengenai CPNS 2021, yang pertama proses pengajuannya. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Andi Rahadian menjelaskan, saat ini tengah berlangsung proses pengajuan dan verifikasi instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan diadakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan, serta verifikasi dan validasi usulan dari masing-masing instansi pemerintah dari pusat maupun dari daerah. Yang kedua, mengenai tenaga pendidikan kesehatan, itu akan dijadikan prioritas untuk tahun 2021. Dia mengatakan, proses rekrutmen untuk mempertimbangkan kebutuhan dan evaluasi atas dampak pandemi COVID-19 tahun ini, lanjutnya pengadaan ini diprioritaskan untuk tenaga pendidikan hingga tenaga kesehatan. Oke, jadi ini lebih prioritas. Bukan berarti yang lainnya nggak ada, tapi ini lebih diprioritaskan. Yang lain ada, terutama untuk jabatan fungsional. Nah, bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang dipermasalahkan selama ini? Untuk tenaga honorer, Andi Rahadian itu mengatakan, hingga saat ini tidak ada rencana pengangkatan tenaga honorer secara langsung menjadi CPNS, melainkan dia mengatakan berdasarkan regulasi yang berlaku baik untuk CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita kenalnya PPPK, itu harus mesti melewati seleksi. Jadi nggak diangkat secara langsung, tetap harus seleksi terlebih dahulu. Oke. Jadi sejauh ini tidak ada yang namanya pengangkatan tenaga honorer langsung menjadi CPNS atau PPPK, karena ASN terdiri dari dua, CPNS maupun PPPK. Nah, kalau mau daftar PPPK itu terdapat beberapa syarat. Di bawah ini adalah syarat-syaratnya. Mengutip dari laman setkap.go.id, berikut syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Yang pertama, usia itu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, itu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat kepada PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat oleh politik praktis. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Sedangkan yang keenam, itu harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkan. Untuk yang ketujuh, itu harus sehat jasmani maupun rohani. Oke. Dan yang kedelapan, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi sesuai dengan jabatan yang kamu lamar. Nah, menurut Cahyo, untuk guru formasi yang dibutuhkan itu sekitar 1 juta. Formasi guru sekitar 1 juta, sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200.000 untuk CPNS 2021 ini ya. Cahyo juga menambahkan untuk tahun ini pemerintah akan menyelesaikan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, perjanjian kerja atau kita kenal dengan PPPK yang terhambat lantaran pandemi COVID-19.
Jadi tahun depan kesimpulannya itu ada rekrutmen untuk CPNS 2021 dan untuk PPPK, karena ASN terdiri dari CPNS dan juga PPPK. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.